Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Majelis yang dirahmati Allah, seperti biasa, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua, wabil khusus karunia Islam, iman, kesempatan, dan sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama mendengarkan eh, ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Sarif dengan tema bahaya istri durhaka kepada suami. Untuk memingkat waktu, tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini insyaallah kita akan bahas dengan judul bahaya durhaka istri, istri durhaka kepada suami. Ya. Dalam konsep ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang bagaimana konsep sebenarnya dalam rumah tangga laki-laki dengan perempuan dalam kondisi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu qawwam, pemimpin atas wanita. Artinya Allah Subhanahu wa taala gariskan bahwa pemimpinnya adalah laki-laki. Walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Artinya selama laki-laki ini dalam kondisi ya normal akalnya dan lain sebagainya, maka Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Laki-laki dijadikan sebagai pemimpin karena dua alasan. Alasan yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan satu dengan yang lainnya. Di antaranya para ulama menjelaskan ya bahwa wanita tidak bisa mengerjakan kerjaan laki-laki yang berat. Ya. Maka laki-laki diberikan keutamaan di situ. Ya, bisa melakukan hal-hal yang berat dan wanita tidak bisa melakukan hal-hal yang berat pada tabiatnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki adalah sebagai pemberi nafkah di dalam keluarga. Bahkan ketika istri bekerja, maka para ulama menjelaskan hendaknya yang memberikan nafkah dalam urusan rumah adalah laki-laki, bukan wanita. Supaya seorang istri tetap bisa menghormati laki-laki. Ini prinsipnya. Karena kalau memberi nafkahnya perempuan wanita, tanpa terasa terkadang wanita tidak menghargai laki-laki di posisi itu. Ini yang terjadi. Kemudian dikatakan fas-salihat, wanita yang salehah. Wanita yang salehah di sini yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitat ini banyak tafsirannya. Ya, qanitat ini ada yang menafsirkan bahwa wanita itu adalah yang taat sama Allah. Tapi qanitat, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yaitu wanita yang taat kepada suaminya. Maka seorang wanita tidak mungkin bisa taat kepada suaminya kalau dia tidak mulai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baru hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Mereka menjaga di saat suaminya tidak ada. Menjaga apa? Menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Makanya merupakan sebuah perbuatan keji dan dosa besar ketika seorang istri membeberkan permasalahan suaminya kepada halayak hanya untuk sekedar ingin menceritakan saja. Maka ini tidak boleh, karena prinsipnya kewajiban seorang istri adalah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Kemudian Allah menjelaskan wallati takhafuna nuzuzahunna, ini yang terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana wanita-wanita yang kau khawatir nuzuznya. Nuzuz ini pembangkangan. Ya, kata-kata nuzuz adalah pembangkangan. Maka Allah SWT memberikan tahapan cara menghadapi wanita yang membangkang. Yang pertama dikatakan fa'iduhunna, kasih nasihat, mau'idhah, wahjuruhunna, hajar. Ya, yaitu pisah ranjang. Tapi dalam konsep ada tahapannya. Nanti kita akan jelaskan. Wadribuhunna, pukul dengan pukulan yang tentunya pukulan kasih sayang, bukan pukulan emosi. Ya, fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Kalau dari tahapan-tahapan ini, ya ternyata mereka kembali mentaatimu, maka jangan kau cari-cari, jangan menyusahkan. Artinya harus bertahap di awal. Nasihati sudah ketika baik, istrinya berhenti. Jangan kau teruskan lagi, kau mencerca dia seakan-akan dia menjadi seorang penjahat di matamu, para laki-laki. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Katsir dalam tafsirnya, di mana laki-laki itu menjadi kepala atas mereka. Seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya terkadang seorang wanita tidak bisa memahami fitrah seorang laki-laki. Ketika Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin, maka jangan pernah wanita memposisikan dirinya sebagai pemimpin di dalam rumah terhadap suaminya. Maka ini tidak boleh. Dan ini adalah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan melanggar fitrah manusia. Ya, maka sering terjadi permasalahan rumah tangga ketika seorang istri mulai merasa dirinya lebih bisa memimpin daripada suaminya. Walaupun suamimu nggak lulus SD, walaupun engkau ahli dalam sebuah bidang keilmuan dunia, maka ketahuilah bahwa suamimu tetap menjadi pemimpin di dalam rumah. Karena Allah yang menggariskan. Dan ketika perkara itu diberikan kepada laki-laki, maka laki-laki lah pantas untuk memimpin karena Allah berikan kepada mereka kebijakan dari sisi akal. Namun ketika pemimpinan itu diberikan kepada wanita, ini yang menjadi awal kehancuran. Karena wanita berhukum dengan perasaannya lebih besar daripada dengan akalnya. Mungkin bisa jadi seorang wanita lebih cerdas ketika mereka tidak dihadapkan dengan perasaan. Namun ketika dihadapkan dengan perasaan, maka mereka tidak bisa mengkondisikan dirinya dengan melihat sesuatu yang bijak, tapi lebih kepada mengikuti perasaan yang ada. Nah, ini yang menjadi sebuah problematika di dalam kehidupan, yang selama ini sering wanita merasa bahwa dia bisa memimpin, padahal wanita lebih condong kepada perasaannya. Kemudian, kata-kata wallati takhafuna nuzuzahunna, wanita yang khawatir pembangkangannya. Nuzus di sini ada beberapa pengertian. Ada yang mengartikan nuzus tinggi diri, bahasa gampangnya menyombongkan diri, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada suaminya. Ini nuzus, ya. Kenapa pakai istilah nuzus? Karena sering perempuan itu menolak, ya, menolak saran laki-laki karena merasa dirinya lebih baik daripada pasangannya. Ini sering terjadi dan ini sikap yang menjadikan wanita banyak terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, kemudian nusus juga wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dari suaminya, membenci suaminya, ini juga disebut dalam perkara nusus. Karena kesombongan itu menimbulkan kemaksiatan dan pembangan. Makanya kenapa Allah benci sifat sombong. Karena dari sombong, manusia itu mudah mencari pembenaran dirinya, bukan lebih kepada mencari kebenaran. Kalau muncul tanda-tanda nusus, maka hendaklah suami menasehatinya dulu, menakutinya dengan bahwa durhaka itu akan membawa kepada jalan neraka, bahwa kehidupan dunia ini ketika kita tidak mentaati Allah, Allah akan berikan neraka dunia.
sebelum masuk ke neraka akhirat. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian ya menjadikan seorang wanita harusnya sadar kalau mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembangkangan seorang istri bukan sekedar dia membangkang istrinya saja, tapi mereka juga membangkang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kalau wanita itu nusus pada dasarnya dia juga membangkang Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian cara mengobati nusus ada beberapa 3 tahapan. Yang pertama memberi nasihat. Makanya kalau sudah sampai di nasihat berubah, maka jangan pernah melangkah ke berikutnya dengan hajar. Oh pokoknya saya mau kapok total, ini nggak boleh. Karena tujuan Islam itu memberikan solusi bukan menambah masalah. Jangan sampai membuat istrimu menjadi trauma. Karena engkau ingin menampakkan bahwa ini aku adalah suami sejati. Tidak ada di dalam Islam seseorang mengunggulkan dirinya dan merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena sikap yang seperti ini adalah sikap menunjukkan bahwa kita mulai menjadi orang-orang yang zalim. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Ketika ditanya oleh seseorang, kapan seseorang mulai menjadi orang yang buruk? Idza dhanna annahu muslim. Kalau dia ngerasa menjadi orang yang mulai baik, bahasa gampangnya. Kalau dia ngerasa menjadi orang yang baik, orang yang sudah menjadi, dia merasa sudah menjadi orang baik, maka di saat itu dia akan mulai menjadi orang buruk tanpa terasa. Karena ketika dia mendapatkan teguran, dia nggak terima karena rasa dirinya orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kalau nasihat pun ditolak, maka tahapan yang kedua masuk ke dalam masalah hajar. Wahjuruhunna fil madaji. Ingat, hajar ini kata para ulama tidak boleh menghajar di luar rumah. Tetap menghajar di dalam rumah. Jadi kalau menghajar seorang wanita istri, mendiamkan istri tapi di luar rumah, artinya dia pulang ke rumah orang tuanya, maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Hajar itu di rumah. Ya, lihat sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menghajari selain di rumah. Nah, dan mengenai tahapan hajar, Ibnu Jauzi mengatakan yaitu tidak berhubungan intim. Yang pertama pada saat istri butuh. Ya, yang kedua tidak mengajak berbicara, tapi tetap berhubungan. Berhubungan tapi sambil diem. Ini nyakitin wanita, dia nggak betah. Atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan istri ketika diranjang. Atau yang terakhir yang keempat adalah bisa ranjang. Tapi catatan penting kita harus pahami dengan baik. Tidak boleh seseorang memboikot istrinya kecuali di rumahnya. Jelas? Kemudian berapa lama maksimal kita mendiamkan? Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hajar itu maksimal 4 bulan. Tapi mayoritas ulama mengatakan yaitu hajar itu sampai istri kembali taat. Ya, karena ayat itu hanya disebutkan secara mutlak bahwa ya kita mengamalkannya secara mutlak dan tidak dibatasi. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa jika hajar yang dilakukan dengan tidak berbicara, maka maksimal 3 hari. Karena disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wala yahillu lil muslim ayahjur akhahu fawqa 3 layali. Dikatakan tidak seharusnya, ya tidak pantas, tidak halal buat orang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, faman hajar akhahu fawqa 3 famata dakhala an-nar. Kata Rasulullah melanjutkan hadisnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, meninggal masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya, dalam masalah hajar, kalau tidak bisa maka kita masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu memukul istri. Ada sekitar 5 atau 6 pembelajaran, ya 5 perkara yang pembelajaran tentang pemukul istri, rambu-rambunya. Yang pertama, memukul dengan pukulan yang tidak membekas, tidak boleh membekas.
Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Artinya nggak boleh ada orang yang masuk yang tidak disukai oleh suaminya, ya, tanpa izin. Jika mereka melakukan yang demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Mubarrih ini nggak bekas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hambali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah Al-Ansari, Rasulullah SAW mengatakan, la tajridu fauqa asyrati aswad illa fi haddin min hududillah. Janganlah kalian mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam aturan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memukul istri di wajah. Ya. Kenapa tidak boleh memukul istri di wajah? Karena pada prinsipnya seseorang ketika memukul istrinya di wajah akan meninggalkan bekas. Dan wajah ini merupakan kemuliaan. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud, la wala tadribul wajh. Jangan engkau memukul wajah istrimu. Aisyah pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW dikatakan, mara itu Rasulullah SAW daraba khadiman lahu qad. Aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul pembantunya sama sekali. Ya, wala imra'atun lahu qad. Dan Rasul tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Wala daraba biyadihi syai'an qad. Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali illa yujahida fi sabilillah. Kecuali dalam urusan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ya. Kemudian ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aturan yang keempat, yaitu bahwa dengan memukul istri akan memberikan manfaat untuk membuat dia tidak berbuat nusyuz lagi. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, maka tidak boleh memukul. Contoh, istri tambah bangkang, contoh. Maka memukul ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, jika istri telah mentaati suaminya, maka tidak boleh suaminya memukul lagi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia sudah mentaatimu, maka jangan engkau cari-cari jalan buat menyusahkannya. Artinya jangan lanjut dipukul. Ini nggak boleh, haram. Ya. Kemudian di antara bentuk pembangkangan istri kepada suami adalah seorang istri tidak mau melayani suaminya, padahal suaminya butuh. Ya, melayani dalam urusan panjang. Maka ini haram. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat ghadbana 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbih. Maka kemudian si istrinya nggak mau, suaminya marah, suaminya jengkel pada malam hari, maka malaikat akan melaknat sampai pagi harinya. Ya, di sini tentunya tidak mau melayani suaminya tanpa udzur. Ya, udzur itu adalah seperti sakit, kemudian kelelahan, ya, atau suaminya yang bersikap kurang ajar, atau kemudian tidak memenuhi hak istrinya, contoh tidak memberikan nafkah, ya, nafkah harta kepada si istri, maka boleh si istri tidak melayani suaminya. Maka jika sang istri menolak tapi tidak ada dalam masalah udzur-udzur syar'i seperti ini, maka tentunya seorang istri disebut sebagai pembangkang. Ya. Disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih, dia mengatakan, adapun keberlakuan ancaman pada hadis ini pada suami yang menolak ajakan berhubungan istri, maka tidak tepat. Karena hadis di atas berkaitan masalah khusus, yaitu istri menolak ajakan suaminya. Dalam hal seperti ini tidak bisa diberlakukan qiyas. Ya. Kemudian yang berikutnya, ancaman berat bagi istri yang durhaka kepada suaminya, yaitu apa? Tidak mau melayani suaminya.
Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dikatakan salah satu latur fa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 orang yang sholatnya mereka tidak akan pernah terangkat melebihi kepalanya kecuali hanya walaupun sejengkal, nggak bisa naik ke atas. Artinya nggak bisa diterima sama Allah. Siapa mereka 3 orang? Yang kedua adalah wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitan. Seorang wanita, ya, ini bahasa gampangnya bermalam di suaminya, di rumah suaminya, di kamar suaminya, tetapi si wanita tersebut tidak mau melayani suaminya. Ya, maka di saat itu si suami merasa benci. Ya, maka dari sini seorang istri tidak akan pernah diterima amalnya karena itu. Karena ini merupakan kewajiban besar bagi para istri. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang para istri yang tidak mau memberikan kepada suaminya kewajibannya. Maka konsep seperti ini membuat malaikat akan melaknatnya terus-menerus sampai pagi. Artinya dengan laknat yang panjang, dijauhkan dari keberkahan. Dan tentunya malaikat tidak akan pernah berkata dengan hawa nafsunya. Akan tapi malaikat akan mengatakan dengan wahyu. Ya. Di antara bentuk-bentuk kedurhakaan istri kepada suami adalah seorang istri tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Ini bentuknya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, la yandurullahu ila imra'atin la tashkura li zawjiha wa hiya tastaghni anhu. Allah tidak akan pernah melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal dia selalu butuh sama suaminya. Jadi ngerasa bahwa dia bisa menjalani hidupnya sendiri tanpa suaminya. Maka ini disebut dengan istri durhaka, istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya. Yang kedua adalah menyakiti suami termasuk ya, kewajiban istri adalah mentaati perintah suami dan menyenangkan ketika dilihat suami. Ya, tapi kalau istri dilihat suami tidak menyenangkan, maka otomatis di sini bentuk menyakiti suami. Makanya sering kadang-kadang seorang istri fokus dengan anaknya, namun mereka tidak memperhatikan istrinya, atau fokus dengan istrinya, anaknya tidak diperhatikan. Karena hidup ini harus seimbang, jadi artinya orang-orang harus berjalan dengan kedua perkara ini. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, tentang para bidadari akan marah kepada para wanita di dunia ketika mereka menyakiti suaminya. Kata para bidadari, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seseorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril in. Kecuali akan mengatakan istrinya dari kalangan bidadari. Yang kalau akan bersama dia dengan mengatakan, la tu'di, jangan pernah menyakiti dia. Kenapa? Kata lakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala musuhimu. Bayangin, ya, dia didoakan supaya dimusuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa seperti ini? Dikatakan illa qalat zaujatuhu minal huril in la tu'dih. Kata lakillah, fa innama huwa indaka dakhilun yushiku ayufariqaki ilaina. Ya, karena sesungguhnya dia, suami itu, akan hidup sementara di sisimu. Ya, tapi kelak dia akan meninggalkanmu kepada kami. Ini perkataannya bidadari. Ya. Dari sini disahkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Perkara yang ketiga yang kita bisa lakukan supaya terhindar dari kedurhakaan para wanita kepada suaminya, yaitu menolak ajakan suami istri, ya, berkewajiban melayani suami sebatas kemampuannya, asal bukan perkara maksiat. Ya, ini yang terjadi. Sebagaimana hadis Nabi SAW dikatakan idza da'a ar-rajulu
imra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashi, keranjangnya, fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikah hatta tusbih. Maka kemudian di pagi harinya dia menjadi orang-orang yang emosi, marah, maka dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Ini yang terjadi. Kalau engkau marah di posisi jam 1 malam, jam 6 malam, maka kemudian engkau akan dihitung untuk di malam berikutnya baru Allah lepas. Ini kondisinya, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau dilaknat sampai suaminya, di riwayat yang lain sampai di pagi harinya, sampai suaminya itu ridho. Di riwayat yang lain sampai suaminya ridho. Jadi kalau malam suaminya emosi, marah, kemudian karena dia nggak mau dilaknat sampai pagi harinya. Kita bisa bayangin dilaknat sampai di pagi harinya. Jelas, kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa ada halangan. Dan ternyata haid bukan halangan. Ya, haid itu bukan halangan karena suami bisa bersenang-senang dengan istrinya di atas sarungnya. Ya, bukan hanya sekedar masalah hubungan itu aja. Ini yang dimaksud. Jelas. Kemudian yang keempat, keluar rumah tanpa izin seorang suami. Ya, karena pada prinsipnya seorang istri itu tempatnya di mana? Di rumah. Dia tidak bisa keluar kecuali dengan suaminya, dengan izin suaminya. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah engkau para istri Nabi tetap di rumahmu. Ya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Ahzab ayat 33 disebutkan bahwa ternyata ya seorang wanita tinggal di rumahnya merupakan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Pernah seorang wanita di zaman Rasulullah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah wanita itu memiliki amalan jihad sebagaimana laki-laki? Kata Rasulullah, iya. Ya, yaitu wanita tinggal di rumahnya maka dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, wanita yang tinggal di rumahnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, ini prinsipnya. Masya Allah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak halal bagi seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Tidak halal juga bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya. Contoh, ya, dia ini punya kewajiban kepada suaminya, kemudian ternyata ditahan, sudahlah besok aja tinggal di rumah saya. Yang nahan haram, yang nahan dosa. Karena dia dipanggil oleh suaminya. Baik dia sebagai wanita yang menyusui atau dia sebagai bidan, dukun bayi atau pekerjaan yang lain. Ya, ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya berarti dia telah nuzuz. Mau dia sebagai dokter mau apa, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan layak mendapatkan hukuman. Kalau dia sampai keluar tanpa izin walaupun dia orang yang memiliki profesi dokter dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ketiga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sahitan 'alaiha hatta yarda anha." Disebutkan bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, sedangkan dia nggak mau, melainkan yang ada di langit murka kepadanya, yaitu kepada suami, sampai suaminya memaafkan. Ini yang dimaksud. Ya, murka sampai suaminya memaafkan. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada dua
dua pengertian di dalam hadis ini. Ya, yang pertama adalah laknat, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, berlangsung sampai kepada kemaksiatannya hilang dengan terbitnya fajar. Laknat berlangsung sampai kemaksiatannya hilang, yaitu terbitnya fajar. Karena rasa tidak membutuhkan dari pihak suami, atau dengan tobat dan kembalinya sang istri memenuhi keinginan suaminya. Ini yang menjadikan laknatnya baru hilang. Jelas? Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Imam Abu Hamzah menjelaskan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa doa malaikat yang baik ada juga doa yang buruk. Dan semua doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengancam dengan hal tersebut, menunjukkan berarti doanya juga dikabulkan yang buruk. Ya, makanya terkadang malaikat mendoakan yang baik. Kalau kita berbuat baik, malaikat mendoakan keburukan kalau kita berbuat buruk. Karena prinsipnya malaikat tidak akan pernah mungkin menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka mendoakan karena Allah yang perintahkan. Ya, disebutkan yang berikutnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la yahillu li mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, menyaksikannya kecuali dengan izin suaminya. Kenapa seperti ini? Ya, karena pada prinsipnya suaminya ketika istrinya mau puasa, dia harus izin karena suaminya punya hak terhadap istrinya. Kalau suaminya menginginkan istrinya, maka tentunya istrinya tidak bisa berpuasa. Karena dia punya kewajiban harus memenuhi kebutuhan suaminya tentang permasalahan urusan suami istri. Ya. Kemudian larangan istri untuk memasukkan orang asing ke dalam rumah tanpa izin rumahnya dan berpuasa tanpa izin, di sini larangan di hadis yang sama. Sebagaimana Rasulullah mengatakan wala ta'dzana fi baitihi illa bi'idnih. Ya, tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Kemudian muncul pertanyaan, lah Ustaz, bagaimana kalau seandainya itu rumah istri? Jawabannya tetap sama, karena istri harus wajib menghormati suaminya. Kalau tidak, dia tidak menghormati pasangannya. Jelas? Kemudian kenapa tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suami? Karena suami juga punya hak ketika istrinya berpuasa. Kalau suaminya pengen, maka istrinya nggak bisa berpuasa. Ya, tidak boleh masukkan seseorang ke dalam rumah. Para ulama menjelaskan semua orang yang dibenci oleh suaminya maka tidak boleh dimasukkan, kecuali yang boleh masuk tanpa izin adalah kedua orang tuanya, kedua orang tua istri, maka boleh masuk tanpa izin, bahasa namanya seperti itu. Ya, tapi kalau yang lainnya maka tetap harus dengan izin suami, walaupun saudaranya istri, kakaknya istri, kemudian pamannya istri, bibinya istri, maka ini tetap harus izin suaminya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya disebutkan lau imra'atu ahadan lau amartu ahadan sudah li ahadin la amartu al-mar'ah antas sudah li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Karena apa? Karena besarnya hak suami terhadap istri. Di antara hak istri, sekarang kita bicara hak istri, suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ini kewajiban. Kalau seorang suami contoh suka nakut-nakutin istrinya, membercandakan istri sampai istrinya tidak nyaman, maka dia telah melanggar perintah Allah, surat An-Nisa ayat 19. Dan ini merupakan dosa, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk membuat istri kita merasa dipergauli dengan baik, bukan kemudian merasa membuat dirinya semakin gelisah ketika bersama kita. Ya. Dan kemudian suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya, yaitu memberikan makan dengan makanan yang sama, memberikan pakaian dengan pakaian yang setara, dan tidak boleh memukul wajah, dan tidak boleh menjelek-jelekan, dan tidak boleh menjadikan
mendiamkan suaminya. Ini dilarang dalam perkara masalah ini. Kemudian yang kedua, suami harus bersabar dari celaan istri, serta mau memaafkan kekhilafan istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan la yafraq mu'minun mu'minatun in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin yang lainnya, mukminah. Apabila dia membenci karena ada satu perangai yang buruk, maka niscaya dia akan mendapati perangai yang lainnya yang dia suka. Berarti ingat kebaikannya, keburukannya akan terkubur. Ya. Kemudian yang ketiga, suami harus menjaga dan memelihara istrinya dari segala sesuatu yang merusak dan mencemarkan kehormatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan warrajulu ra'in fi warrajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi. Laki-laki yaitu pemimpin atas keluarganya dan dia dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh yang dipimpin, yaitu keluarganya yang dipimpin tadi. Yang keempat, suami harus mengajak istrinya tentang perkara yang penting dalam masalah agama atau memberikan izin menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini penting sekali. Kadang-kadang seorang suami menuntut istrinya menjadi solehah, tapi si suami tidak memberikan fasilitas untuk bisa menjadi solehah. Seperti menuntut ilmu, ya, tidak memberikan kesempatan untuk mengantarkan, untuk mempelajari Al-Quran. Maka ini merupakan perkara yang buruk, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menentang kita untuk tidak melakukannya, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengatakan wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintahnya, ya. Kemudian suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga salatnya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Taha ayat 132, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, ya, dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam engkau mengerjakannya. Karena pada prinsipnya ya, setiap orang yang memberikan nasihat pasti ada timbal balik berupa kebencian dan yang lainnya. Artinya akan ada hal-hal yang menjadi timbal balik dan ini wajar. Ya, karena itu kita diperintahkan untuk tetap lurus dalam kondisi walaupun pasangan kita membelot, ya belok dengan keyakinan dan perilakunya, tapi kita diperintahkan untuk tetap berada di agama yang lurus karena amar ma'ruf nahi munkar tidaklah terjadi kecuali dengan contoh yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada nggak? Nggak ada. Sambil menunggu boleh ya Ustadz ya? Iya, silakan. Ya, terkait ayat tadi Ustadz, Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa tadi Ustadz. Iya. Ini apa hanya berlaku di dalam keluarga atau misalnya di dalam pemerintahan misalnya? Kalau misalnya presiden itu wanita misalnya. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertanyaannya, apakah ini berlaku di dalam keluarga atau berlaku di luar? Jawabannya, ini berlaku di luar juga. Ya, sebagaimana pada prinsipnya bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin. Betul. Ya, ini berlaku secara umum. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW
yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku ibnata Kisra. Qala lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan. Disebutkan ya bahwa sungguh di hari-hari peristiwa perang Jamal ada satu kalimat hadis yang bermanfaat bagiku, yaitu apa yang disampaikan Nabi SAW ketika beliau sampai di Persia. Rakyat Persia menyerahkan kekuasaannya pada putri dari Kisra, putri rajanya, yaitu Kisra. Ya. Rajanya namanya Kisra, dan ini putri Kisra. Atau Rasulullah tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita. Ya, urusan rakyatnya kepada wanita. Maka di sini disebutkan oleh Al-Mula Al-Qari, kenapa? Ya, amrohum di sini artinya urusan pemerintahan mereka. Dalam syarah sunnah disebutkan tidak baik jika wanita menjadi pemimpin dalam pemerintahan atau menjadi hakim. Karena kedua posisi ini membutuhkan seringnya keluar untuk menegakkan urusan-urusan kaum muslimin. Padahal wanita adalah aurat. Tidak demikian yang sebenarnya. Dan juga wanita memiliki kekurangan. Sedangkan qadhi, hakim, termasuk posisi yang membutuhkan kesempurnaan. Dan tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang laki-laki yang sempurna. Ya. Kemudian bahkan Lajnah Daimah juga mengatakan bahwa al-ijma, ulama sepakat secara realita menunjukkan bahwa wanita tidak boleh memegang kepemimpinan pemerintahan atau kepentingan masalah untuk keadilan. Ya. Kemudian dikaitkan juga oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Hukum asalnya aturan syariat itu berlaku sama antara laki-laki dengan perempuan, kecuali terhadap dalil yang membedakannya. Contoh, masalah kepemimpinan yang bersifat umum seperti di pemerintahan, peradilan, dan yang lainnya. Maka ini semua khusus untuk laki-laki. Seorang wanita boleh menjadi pemimpin dalam ruang lingkup terbatas. Seperti dia memimpin siapa? Memimpin anak-anak suaminya. Maka ini diperintahkan memang. Fitrahnya perempuan itu didik anak. Ya, bukan kemudian merendahkan wanita, karena masih justru Islam mengangkat wanita sampai kemudian laki-laki disuruh memerintahkan untuk berbuat baik dan mengayomi istrinya. Jelas? Paham? Jelas Ustaz. Memang Oke. ini Ustaz, kejadian misalnya dia suaminya meninggal Ustaz. Nah kan ada masa idah. Nah terus, Hmm, jadi pemimpinnya tadi, yang iya, tadi makanya suaminya itu. meninggal, ada masa Maka, idah. Terus, makanya banyak hal. iya, Makanya itu tidak boleh, karena pemimpin ini di mana perempuan pada fisiknya tidak bisa memposisikan seperti laki-laki. Karena dia harus keluar rumah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan perempuan itu tetap harus izin suaminya. Apapun kondisinya tetap dia harus meminta izin suaminya. Dia tidak bisa keluar begitu saja. Kalau tidak, maka dia disebut sebagai pembangkang. Ini prinsipnya. Jelas? ya, jelas. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain? Tanya Ustadz, Silakan sekarang. ya. Kalau dalam kondisi suami yang menghajar istrinya itu, kemudian mau menjemput istrinya dalam kondisi seperti itu gimana Ustadz? Maksudnya maut gimana maksudnya? Ya si istri meninggal gitu. Dihajar ini tidak boleh dihajar secara fisik. Oh, Hajar ini ya, ya itu dihajar itu dalam konsep yaitu seorang istri itu didiamkan. Kalau seandainya si suami ngelihat istrinya sakit kemudian dihajar, ya dolim. Dihajar dalam kondisi normal. Kalau kemudian tiba-tiba kondisi normal ya, kemudian dihajar didiemin, tiba-tiba dicabut nyawanya, kondisinya berbeda. Kalau dicabut nyawanya maka ini merupakan takdir
Dan tentunya istri yang tidak mau bertobat ketika dihajar, maka tentunya dia menjadi orang yang su'ul khatimah kalau meninggal. Karena mereka menjadi pembangkang. Dan pembangkangan seorang istri itu bukan sekedar membangkang kepada istri saja, tapi dia telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Dia terkena dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai malaikat pun ikut mendoakan dengan laknat. Itu yang terjadi. Jelas? Oke. Ya, Yes. yang oke. Barakallahu fiki. Yang lainnya silakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak-bapak. Monggo. Ini biasanya bapak-bapak banyak yang tanya nih. Tapi untuk kali ini kayaknya senyap. Senyap. Ya, mode aman kayaknya. Karena berbicara tentang konsep istri. Iya, Ustaz. Udah aman, Ustaz. Nah, nggak aman untuk istri, aman untuk suami katanya. Iya. Ya, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada saya tutup. Monggo ditutup doa, Ustaz. Oke, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kepada kita semuanya solusi di dalam rumah tangga. Dan perlu diketahui pemimpin yang tidak boleh bagi perempuan itu adalah pemimpin dalam masalah urusan besar. Tapi kalau kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, jika seorang wanita menjadi kepala sekolah ya atau kepala rumah sakit khusus wanita, maka ini tidak mengapa. Ya, contoh wanita ngajar, dia jadi kepala sekolah. Ini konsepnya berbeda. Kepala sekolah, contoh sekolah-sekolah SD yang di mana gurunya perempuan semua. Maka ini nggak ada bermasalah. Ya. Tapi kalau dia yang di lingkupnya mengurusi orang banyak yang besar, maka tidak sepantasnya perempuan menjadi pemimpin. Karena akhirnya nanti dia melakukan madharat yang lebih besar lagi, yaitu dia bisa menyelisihi suaminya ketika dia ada keperluan. Ya, mudah-mudahan ini sebagai nasihat dan sebagai pembangun buat kita semua, menyadarkan kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan rumah tangga, karena pada prinsipnya suami ketika ridho, maka juga Allah akan meridhoinya. Sampai dikatakan kalau seandainya perempuan meninggal dunia dan suaminya ridho, maka Allah akan masukkan istrinya ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Maafnya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin diakhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Mohon maafnya. Sama